Ku masih ingat betul, awalnya semua berawal dari satu hal, mencari pola. Waktu itu aku lagi fokus banget mendalami dunia saham dan trading. Pagi-pagi, sebelum matahari terbit, aku sudah duduk di depan layar laptop. Chart demi chart aku buka, candle merah dan hijau seakan menari di mataku. Rasanya seperti berburu harta karun, tapi di sini, harta karunnya adalah pola. Aku percaya, kalau aku bisa menemukan pola yang tepat, aku bisa memprediksi arah pasar. Dan dari situ, rezeki akan mengalir deras. Setiap malam aku tidur larut, mempelajari indikator, moving average, RSI, Fibonacci, dan entah berapa banyak lagi. Tapi entah kenapa, meskipun kadang aku untung besar, sering juga rugi besar. Ada satu masa, aku merasa ada yang aneh. Secara teori, semua analisis sudah benar. Secara teknis, strategi sudah rapi. Tapi kenapa hasilnya masih naik turun? Kenapa kadang market seperti berpihak, kadang seperti menghukum tanpa alasan? Di momen itu aku mulai bertanya ke diriku sendiri. Apakah ada pola lain yang selama ini tidak terlihat? Pola yang tidak muncul di chart? Pola yang justru ada di dalam diriku? Kegelisahan itu makin besar. Aku mulai sadar, mungkin rezeki itu bukan hanya soal strategi, tapi juga soal hati. Suatu sore, ketika aku sedang browsing YouTube untuk mencari strategi baru, tiba-tiba muncul video dengan judul yang menarik perhatianku. Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah. Awalnya aku mengira ini hanya motivasi biasa. Tapi entah kenapa, jariku otomatis menekan tombol play. Di menit-menit awal, Ustadz Nasrullah berkata, rezeki itu punya pola. Dan pola itu bukan hanya di angka, tapi di hati dan pikiran. Kalau hati kotor, pola rezeki akan terganggu. Kalau hati bersih, rezeki mengalir tanpa batas. Kalimat itu seperti menamparku. Aku terbiasa melihat pola di grafik, tapi tidak pernah melihat pola di dalam diriku sendiri. Hari itu aku mulai menyelami konsep magnet rezeki. Ustadz Nasrullah menjelaskan bahwa rezeki punya tarikan. Sama seperti magnet yang menarik logam, hati dan pikiran yang positif, penuh syukur, dan dekat dengan Allah akan menarik keberkahan. Beberapa prinsip yang aku catat. Istighfar membersihkan hati dari karat yang menghalangi rezeki. Syukur memperbesar kapasitas menerima. Berbuat baik menjadi jembatan datangnya rezeki dari arah yang tak terduga. Doa dan niat yang lurus membuat jalan rezeki semakin jelas. Aku tertegun. Selama ini aku sibuk mempelajari candlestick, tapi jarang mempelajari candlestick hatiku sendiri. Aku mulai mencoba. Setiap pagi, sebelum menatap chart, aku duduk sebentar, mengucap istighfar 100 kali. Aku memulai hari dengan rasa syukur, bahkan untuk hal kecil seperti udara segar atau secangkir kopi hangat. Yang mengejutkan, bukan hanya tradingku yang mulai lebih stabil, tapi hidupku pun terasa lebih ringan. Aku lebih tenang mengambil keputusan. Aku tidak lagi terlalu panik saat harga bergerak berlawanan. Bahkan, rezeki datang dari arah yang tidak aku sangka. Ada klien lama yang tiba-tiba menghubungi untuk proyek baru, ada hadiah dari keluarga, bahkan peluang bisnis kecil yang ternyata menguntungkan. Aku menyadari satu hal, pola di chart memang penting, tapi pola hati jauh lebih menentukan. Magnet rezeki mengajarkanku bahwa rezeki bukan hanya tentang teknik atau strategi, tapi tentang energi dan hubungan kita dengan sang pemberi rezeki. Aku tetap trading, tetap analisis chart, tapi sekarang aku tahu, setiap profit adalah titipan, setiap rugi adalah pelajaran. Dan semuanya bagian dari pola besar yang Allah atur. Kalau dulu aku mencari pola demi angka, sekarang aku mencari pola demi keberkahan. Dulu aku pikir magnet itu hanya ada di indikator pasar. Sekarang aku tahu magnet itu ada di dalam diriku, dalam bentuk hati yang bersih, pikiran yang positif, dan doa yang tulus. Dan semua ini, aku temukan ketika aku tak sengaja menekan tombol play di video Ustadz Nasrullah. Sebuah klik kecil, yang mengubah cara pandangku tentang rezeki untuk selamanya.